Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Depresi pada peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dalam sebuah kuesioner oleh Kementerian Kesehatan pada bulan lalu mengusik nurani kemanusiaan. Dari 12.121 calon dokter spesialis yang mengikuti screening 3,3% atau 399 orang merasa lebih baik mengakhiri hidup atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apapun. Pernah nggak sih kalian memiliki hari-hari yang berat dan merasakan rasa sedih yang mendalam? Rasanya kayak nggak ada satu orang pun yang mengerti apa yang sedang kalian rasakan. Lalu, apakah rasa sedih yang biasa kita rasakan sehari-hari itu bisa dikatakan sebagai depresi? Kalian tahu nggak sih kalau depresi itu bukan hanya sekadar rasa sedih yang biasa? Depresi menjadi sebuah topik yang penting untuk dipahami secara mendalam. Depresi bukanlah sekadar rasa sedih yang berlalu dalam waktu yang singkat, melainkan kondisi serius yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang secara menyeluruh. Dalam video ini akan kita bahas secara menyeluruh mengenai apa itu sebenarnya depresi, mulai dari gejalanya, risiko, serta langkah-langkah konkret untuk mengatasi depresi tersebut. Pada zaman ini, depresi menjadi sebuah gangguan yang semakin serius. Dilihat dari beberapa riset yang telah dilakukan, didapat data sebagai berikut. Apakah kalian tahu definisi dari depresi? Menurut WHO, depresi merupakan gangguan mental yang melibatkan suasana hati yang menyebabkan individu menjadi kehilangan kesenangan dan minat dalam melakukan aktivitas untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut DSM-5-TR, depresi adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami perasaan sedih, hampa, mudah tersinggung, disertai dengan perubahan lain yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik. Gangguan ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari seseorang dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan sekitarnya. Menurut WHO, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah depresi, yaitu dengan melakukan self-care, seperti 1. Melakukan aktivitas yang disukai, 2. Mempertahankan hubungan dengan teman dan keluarga, 3. Berolahraga rutin, 4. Membangun kebiasaan makan dan tidur yang baik, 5. Menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, 6. Bercerita dengan orang lain yang dapat dipercaya, 7. Mencari bantuan ke layanan kesehatan. Jika kerabat terdekat kita yang mengalami depresi, adakah langkah-langkah untuk membantunya? Tentu saja ada. Terdapat beberapa cara agar seseorang yang mengidap depresi terbantu dengan perlakuan yang diberikan, seperti 1. Menjadi support system kepada orang terdekat yang mengalami depresi, 2. Memahami sumber masalahnya, 3. Mendengarkan keluhannya, 4. Mematahkan stigma bahwa penyebab depresi adalah karena kurang dekat dengan Tuhan, 5. Membantu mereka mendapatkan bantuan profesional, 6. Tidak membiarkan ia sendiri dan mengajak pada perilaku hidup yang sehat. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa depresi adalah tantangan yang serius, tetapi bukanlah sesuatu yang harus dihadapi sendirian. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat mendukung diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami hal ini. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan sumber daya yang tersedia. Mari kita bersama-sama menghapus stigma seputar depresi dan berkomitmen untuk menjaga kesehatan mental kita dengan baik.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberi manfaat dan membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Tetap kuat dan terus berjuang. Sampai jumpa.